Salam Rahayu. Berjumpa kembali dalam Renungan Harian Klasis Semarang Timur. Mari bersama-sama kita berdoa. Syukur pada Allah Sang Pemilik kehidupan yang senantiasa menghadirkan kasih pemeliharaan kepada umat kepunyaanmu. Saat ini kami bersiap menerima sapaan sabdamu yang akan menguatkan dan mengarahkan kami, yang menghibur tetapi juga menegur kami. Rahmatilah hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, maka dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kitab Nabi Yesaya pasal 43 ayat 1b sampai 2. Kitab Yesaya pasal 43 ayat 1b sampai 2 menyatakan demikian, "Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Dan melalui sungai-sungai engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau." Demikianlah sabda Tuhan melalui Yesaya. Saudara-saudara, saya memiliki 2 ekor anjing, yaitu seekor Pomeranian yang diberi nama Tommy dan seekor Pug yang diberi nama Beryl. Keduanya dihibahkan kepada saya kira-kira awal tahun ini dan sudah menjadi milik saya selama beberapa bulan ini. Dulu saya berpikir bahwa memiliki anjing itu suatu hal yang serba menyenangkan. Bisa bermain bersama, mendidik mereka untuk patuh, dan banyak hal lain yang bisa dikerjakan untuk mendatangkan kegembiraan. Apalagi gambaran masa kecil ketika bapak ibu saya memelihara anjing. Saya yang waktu itu sebagai anak taunya hanya bermain dengan anjing-anjing tersebut. Namun saat ini ketika saya memiliki anjing sendiri, ternyata kepemilikan itu tidak hanya mengandung hal-hal yang saya pikir menyenangkan, tetapi juga mengandung tanggung jawab bahkan pengorbanan. Sebagai pemilik anjing, saya harus menyediakan makanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan ternyata harganya tidak selalu murah. Pun agar anjing-anjing saya sehat, saya harus mengeluarkan dana dan waktu untuk memvaksinasi mereka, juga mengajak mereka untuk olahraga sekedarnya. Belum lagi menjaga kebersihan mereka, membuang kotoran mereka, mengepel bekas pipis, dan lain-lain sebagainya. Intinya saudara-saudara, mengaku sebagai pemilik anjing bukan hanya berkutat pada soal hal-hal yang akan saya terima dari anjing-anjing saya, tetapi juga berbicara tentang tanggung jawab serta pengorbanan yang harus saya lakukan. Penulis kitab Yesaya menyatakan suara hati Tuhan atas umat yang pada saat itu sedang berada dalam pembuangan. Bangsa yang sedang mengalami kesulitan itu dihibur dengan pernyataan dari Tuhan bahwa mereka adalah bangsa milik Tuhan sendiri. Bangsa itu telah ditebus oleh Tuhan dan menyandang identitas sebagai bangsa milik Allah. Kepemilikan Tuhan atas umat ternyata tidak hanya soal bahwa umat harus beribadah dan menyembah kepada Tuhan. Tuhan tidak hanya menuntut agar umat memberikan tanggung jawab mereka, tetapi dalam bacaan kita hari ini Tuhan juga menyatakan pemeliharaannya atas mereka. Tuhan mewujud nyatakan kasih-Nya yang melindungi, memelihara, menguatkan, menghibur, dan menyemangati umat, sehingga umat merasa dimiliki oleh Tuhan serta dimampukan untuk terus memelihara iman. Disinilah Tuhan mengajari kita tentang bagaimana menjadi pribadi yang bertanggung jawab, menjadi pemilik yang memelihara. Dia tidak hanya berbicara bahwa Israel adalah miliknya, kemudian menuntut Israel melakukan ini itu. Sebaliknya, Tuhan menunjukkan bahwa Ia adalah pribadi yang bertanggung jawab sebagai pemilik umat. Kita sering mengaku diri sebagai pihak atau orang yang turut memiliki gereja. Bahkan di tanggal-tanggal ini, di bulan-bulan ini, di momen kemerdekaan ini pun kita sering mengaku turut memiliki bangsa ini. Maka sebagaimana yang ditunjukkan dalam ilustrasi dan penjelasan bacaan di atas, saat ini kita diundang untuk tidak hanya sekedar ngaku-ngaku memiliki gereja dan bangsa ini, tetapi juga diajak untuk mewujud nyatakannya dalam bentuk hidup yang mau mengemban tanggung jawab, bahkan mau berkorban.
Kepemilikan atas gereja dan bangsa ini tidak sekadar berbicara tentang apa yang akan diterima dari gereja dan bangsa ini bagi kita, tetapi juga mengajak kita untuk merefleksikan sejauh mana kesediaan kita memberi diri bagi gereja dan bangsa ini. Maka sebagaimana Tuhan menjadi pemilik yang bertanggung jawab, kita pun diajak untuk turut memikul tanggung jawab pemeliharaan atas gereja dan bangsa yang Tuhan percayakan kepada kita, melalui hidup yang melayani dan hidup yang berkarya menghadirkan kebaikan-kebaikan. Mari di momen ini kita membangun semangat untuk berkarya layan, baik bagi gereja dan bangsa yang Tuhan percayakan menjadi milik kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari berdoa. Syukur pada Allah yang memberikan gereja dan bangsa ini menjadi milik kami. Maka mampukanlah kami untuk menjadi warga gereja dan warga masyarakat yang bertanggung jawab menghadirkan pemeliharaan melalui karya layan kami. Semangatilah kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sertai juga aktivitas kami keseharian. Maka kiranya melalui hidup dan karya layan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Salam Rahayu.